Walaupun kita tadi gorengnya nggak terlalu lama, tapi ini luarnya udah bener-bener kering. Dan kalau dibelah, dalam daging udangnya ini dia masih juicy, bukan yang kering juga. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin udang cabai garam yang renyah, jadi bisa dimakan sama kulitnya ya, tapi dalamnya ini masih tetap empuk. Terus juga taburannya pastinya gurih, cocok banget dimakan sama nasi tuh bikin lahap ya. Selain resepnya juga pastinya aku akan kasih juga tips untuk membuat si udangnya ini memang bisa dimakan sama kulitnya. Oke, karena kita akan bikin udang cabai garam, pastinya di sini aku gunakan udang. Udangnya masih utuh, belum dikupas. Cuman kalau kalian mau pakai yang udah dikupas, mau pakai yang ukurannya lebih besar, boleh ya. Nanti aku jelaskan untuk preparationnya seperti apa. Lalu untuk marinasi udangnya, nanti kita akan perlu sedikit putih telur, garam, merica, baking powder, cuka, dan juga tepung maizena. Dan untuk aroma, ini opsional ya. Aku bakalan tambahin juga Chinese spice atau bubuk ngohyong. Kalau kalian suka lebih gurih, mau tambah sedikit penyedap juga nggak apa-apa. Terus untuk bahan cabai garamnya, di sini pastinya kita akan perlu bawang putih yang udah dicincang ya, sama rata kalau bisa. Lalu ada cabai rawit, cabai merah keriting. Ini kalian bisa sesuaikan jumlahnya. Kalau mau pedesnya lebih nusuk, cabai rawit semua juga nggak apa-apa. Bawang merah dan juga daun bawang. Nah, cuman bawang merah sama daun bawang ini bisa saling menggantikan sebenarnya. Kalau kalian hanya ada salah satu, nggak masalah. Dan terakhir ini kita akan pakai sedikit saus tiram. Oke, pertama kita akan prepare dulu ini untuk udangnya. Di sini udangnya aku akan goreng nanti sama kulitnya ya, dan aku juga gunakan udangnya ini yang gak terlalu besar ya. Nah, kalau kalian perhatikan kepala udang yang bagian keras dan juga tajamnya ini kan daerah mata dan juga yang kayak tanduknya ini kita akan gunting. Berikut juga ini sama kaki-kakinya ya, kita trim sedikit. Dan untuk mengeluarkan kotorannya ini ya, kalian lihat ini kan ada dua ruas paling belakang. Kita tusuk sama tusuk gigi atau tusuk sate, terus angkat dikit, ditarik ke arah buntut ya. Jadi nariknya tuh jangan ke atas, cuman ditarik ke belakang gitu ke arah buntutnya. Nah, ini dia bakalan ikut keluar semua. Cuman ada juga memang udang yang kebetulan gak ada kotoran, kalau ditarik ya nggak keluar apa-apa ya. Nah, jadi di resep ini aku bakalan udangnya udah gini doang ya. Cuman kalau misalnya kalian gunakan udang yang cukup besar, mau dibelah punggung seperti ini ya, atau misalnya udangnya kecil-kecil tapi kalian punya ekstra waktu mau dibelah punggung kayak gini juga boleh, nggak masalah. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak mau buang ujung kepalanya juga nggak apa-apa ya, dibiarkan utuh. Tapi tujuan aku ngebuang si kepala depannya yang bagian tajamnya ini supaya nanti ketika digoreng udah kering, ini kepalanya, kulitnya juga bisa dimakan. Tapi untuk yang udah terbiasa aja makan kulit udang, kalau yang nggak biasa sama sekali ya tetap dikupas juga nggak masalah ya. Nah, tujuannya kita marinasi ini selain supaya berasa udangnya, juga nanti ini pastinya ada cuka, baking powder, dia akan bikin semakin renyah. Dan untuk tipe cara masaknya juga ini bukan goreng tepung yang bertepung banget gitu, nggak. Ini tetap masih udangnya yang utama, cuman luarnya dia ada coating yang renyah dan dalamnya juga pastinya ngejaga supaya si daging udangnya tetap lebih juicy ya. Oke, pertama ini kita masukkan dulu putih telur. Ini aku pakai cuma 1-2 sendok makan aja, jangan kebanyakan ya. Lalu kita akan tambahkan baking powder, cuka, garam, merica, sama tepung maizena juga ini jangan kebanyakan. Untuk resep lengkap aku udah tulis semua di description box ya. Dan terakhir ini opsional, kita boleh tambahin juga bubuk ngohyang atau Chinese spice powder. Ini tuh wanginya lebih kayak ada rempahnya, tapi kalau kalian nggak ada atau nggak suka, abaikan aja nggak apa-apa. Dan kalau mau lebih gurih, mau tambahin penyedap juga masukin sekarang ya. Kalau udah kita aduk merata, ini perlahan aja supaya kepalanya nggak lepas-lepas. Terus ini perlu kita diamkan dulu 10-15 menit supaya asid atau asam yang terkandung dalam si cukanya ini dia bekerja ya, sama baking powdernya juga. Sambil nunggu, ini aku mau prepare untuk nanti cabai garamnya. Ini kita akan iris-iris mulai dari daun bawang. Cabai merahnya juga ini aku mau iris-iris kecil-kecil ya. Cabai rawit. Dan juga bawang merah.
Kalau untuk bawang putihnya ini aku udah cincang, emang agak kecil-kecil supaya nanti cepat garing. Dan sebelum goreng udangnya, kita akan bikin bumbu cabai garamnya dulu ya. Panaskan wajan. Ini aku kasih minyak cukup banyak karena kita mau goreng kering bawang putihnya dulu. Terus kalau udah panas, masukkan bawang putihnya sambil terus diaduk ya supaya matangnya merata. Nah, ini kan di api besar. Nah, ini penting ya, setengah jalan ini kita harus kecilin apinya karena bawang putih itu dia cepat gosong dan kalau udah gosong itu rasanya pahit, udah nggak enak. Kecilin banget apinya sambil terus diaduk. Terus kalau udah kekuningan, jangan sampai dia golden brown, sampai kuning aja langsung kita akan angkat, sisihkan. Kenapa harus langsung diangkat? Karena pada saat kita udah angkat gini aja dia kan masih panas. Jadi ini masih dalam proses memasak ya, sambil diaduk sebentar. Tuh, dia hasilnya kering. Di wajan yang sama kita akan tumis bawang merah, daun bawang. Ini kita kasih minyak juga sedikit. Dan cabai rawit, cabai merah ini kita masukin juga sekarang ya. Sambil ditumis sampai wangi dan juga dia udah nggak terlalu berair. Ini aku mau kasih bumbu dengan sedikit garam, gula, penyedap, dan juga merica. Lalu terakhir ini kita akan campur sama sedikit saus tiram. Jangan kebanyakan, nanti jadi malah basah ya. Ini buat nambah rasa aja, kalau nggak ada saus tiram di skip aja nggak apa-apa. Terus kita akan matikan api, sisihkan buat nanti. Sambil sekarang panaskan minyak juga ya, karena kalau mau goreng udang gini lebih ideal kita goreng sebentar tapi di suhu yang panas supaya nanti daging udangnya dia tetap juicy tapi luarnya kering gitu. Selain minyaknya harus panas, perlu diperhatikan juga kalau kita goreng-goreng itu jangan terlalu crowded atau terlalu penuh, karena begitu kita masukin udang atau ayam itu kan suhu minyaknya dia udah pasti ngedrop ya. Jadi kalau untuk udang segini mungkin ini dengan wajan yang segini aku mau bagi 2 kali goreng. Dan ini juga gorengnya aku bentar banget, cukup 1 menitan kalau misalnya menggunakan minyak panas. Tuh, kalau udah agak merah kayak gini, ini kita angkat. Jadi memang si cuka ini juga bikin si warna gorengan kalian tuh dia lebih kemerahan ya. Terus kita goreng yang batch selanjutnya juga. Terus kita angkat. Nah, udangnya ini kita akan biarkan dulu sesaat. Dia kan biasa ngeluarin air tuh, sedikit melempem lagi. Nah, kita akan goreng untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau kalian misalnya udangnya mendadak mau langsung makan, mau cuman goreng sekali juga itu nggak masalah ya. Ini goreng sebentar banget, paling 10-15 detik aja. Kalau minyaknya udah panas, kita akan angkat lagi. Walaupun kita tadi gorengnya nggak terlalu lama, tapi ini luarnya udah benar-benar kering. Dan kalau dibelah, dalam daging udangnya ini dia masih juicy, bukan yang kering juga gitu kan. Nggak enak ya kalau udang yang seukuran gini terus digoreng sampai kering banget tuh agak alot. Nah, dan yang penting juga ini kan walaupun udangnya nggak kecil-kecil amat, kalau kita makan sama kulitnya ini tuh dia masih kemakan. Nggak alot sama sekali ya, jadi memang penting tadi proses marinasinya. Udangnya ini tinggal kita masukin aja ke bumbu cabai garam tadi, lalu aduk merata ya. Kalau udah tinggal kita sajikan dan taburkan bawang putih di atasnya. Ini walaupun kita makan sama kulitnya ya, luarnya tuh garing, tapi daging udangnya ini masih berasa banget dan masih juicy. Jadi dia bukan yang kering dan juga alot ya. Gurih udah pasti dari bumbu cabai garamnya juga, wangi ya dari bawang putihnya, ini tinggal dimakan sama nasi pastinya cocok banget. Nah, caranya juga cukup simple ya untuk prepare udang dengan kulitnya seperti ini. Kalau udah digoreng sebenarnya kalian bisa kreasikan jadi hidangan lain, mau pakai saus asam manis atau misalnya mau pakai saus tiram dan lain-lain itu juga bisa. Yang penting tadi memang pada saat kita marinasinya itu harus cukup waktu marinasinya dan juga pada saat menggorengnya ya, tadi aku udah sampaikan juga di dalam video. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian recook juga tag at Devina Hermawan at Devis Pantry di Instagram, dan jangan lupa juga komen di bawah ini ya kalau kalian udah nyobain atau kalian ada ide apa ya. Like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.